Iga Murti dari Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Halo Iga Murti. Nah, pengalaman horor ini Wak berkaitan dengan makhluk mitologi yang dipercaya mendiami hutan belantara di Kepulauan Banggai. Nah, kata Iga Murti Wak, warga di tempatnya tinggal ini sering menyebutnya dengan sebutan itulah tadi Sisiing Babono atau hantu hutan ya. Nah, di kalangan masyarakat Kepulauan Banggai Wak, katanya Iga Murti, Sisiing Babono ini lebih ditakuti daripada hantu lainnya karena sosok ini tuh dipercaya bisa menyakiti manusia secara fisik, bahkan sampai ngilangin nyawa tuh loh. Di keluarganya Iga Murti sendiri ada 3 orang yang punya pengalaman horor sama Sisiing Babono ini Wak. Dia adalah buyutnya Wawa, ayahnya, dan juga bibinya atau tantenya. 3 pengalaman horor ini Wak diceritakan secara turun-temurun. Nah, dia di keluarga aku katanya. Dan sekarang kisah mereka ini juga akan aku ceritakan ke kalian ya. Kita mulai dari kisah pertama, kisah buyutnya Wawa. Dan untuk memudahkan ceritanya Wak, tanpa mengurangi rasa hormat, di sini aku langsung menyebut namanya aja Wak ya. Nah, jadi ini masuk kisah pertama. Nah, jadi ceritanya Wak, kakek dan nenek buyutnya Iga Murti ini bernama Yaano dan Soalobo ya. Yaano ini kakeknya, Soalobo ini neneknya. Oke. Nah, mereka berdua ini punya 3 orang anak Wak. Waktu itu masih kecil-kecil. Pada masa itu keluarga mereka ini tinggal di pondokan. Pondokan itu di dalam hutan belantara. Nah, dulu wilayah Kepulauan Banggai ini Wak memang masih sepi kali dan belum ada perkampungan gitu loh. Dan juga sama seperti keluarganya Yaano ini Wak, mayoritas penduduknya juga tinggal di pondok-pondok juga di tengah hutan. Nah, jarak antara pondok-pondok ini lumayan jauh. Mereka jadi macam nggak punya tetangga dekat gitu loh Wak, karena kanan, kiri, depan, belakang tuh ya dikelilingi hutan gitu loh. Bisa kalian bayangin kan sesepi apa suasana di sana waktu itu ya kan. Nah, biar suasana di pondok itu nggak sepi-sepi kali, Yaano dan juga keluarganya ini memelihara seekor anjing. Anjing ini udah lama kali Wak ikut sama mereka. Dan kalau misalnya anjingnya ini pergi ke tengah hutan atau main-main kayak gitu, Yaano ini nggak pernah khawatir karena nanti juga paling menjelang sore anjingnya itu pasti balik sendiri gitu loh ke pondoknya mereka. Jadi anjingnya tuh udah macam hafal jalan pulang gitu loh Wak, karena udah lama sama mereka ya kan. Dah lah tuh. Hari-hari pun berlalu sampai suatu pagi pas Yaano ini lagi keliling pondok buat nyari anjingnya. Biasanya kan anjingnya kalau misalnya malam atau sore gitu udah balik kan. Paginya pasti udah ada. Waktu dia lagi mau nyari anjingnya itu, dia baru sadar kok ada yang beda nih. Kemana anjing aku? Kok anjing aku nggak ada? Apa semalaman tadi dia nggak balik ke pondok nih? Terus dia kemana? Apa masih main dalam hutan anjing aku nih ya, kata Yaano. Nah, awalnya Yaano tuh nggak terlalu khawatir Wak dengan anjingnya yang nggak balik-balik ini atau yang hilang ini. Dia masih positive thinking kalau nanti pasti anjingnya balik lagi ke rumah ya kan, pasti balik sendiri. Tapi setelah ditunggu-tunggu sampai 2 hari kemudian Wak, ternyata anjingnya ini nggak balik-balik, belum kelihatan juga. Di situ Yaano udah mulai panik. Apa jangan-jangan anjing aku ini hilang gara-gara dimakan Sisiing Babono ya? Udah mulai negatif thinking tuh karena Sisiing Babono tuh udah terkenal gitu loh Wak di kalangan mereka nih. Dah masuk di hari ketiga setelah anjingnya ini hilang Wak, Yaano tuh udah nggak bisa lagi nahan emosinya. Semua perasaan cemas, sedih, dan kesal jadi bercampur jadi satu. Anjingnya nggak balik-balik. Saking emosinya waktu itu Yaano ini langsung ngasah parang Wak, ngasah parang sampai tajam, dan dia berdirilah di depan pondok yang buat nantang si Sisiing Babono ini. Sambil dikibas-kibaskan parang ini, bilang, oh memang dasar kok setan kok ya, berani-beraninya kau makan anjing aku nggak takut sama kalian, keluar kalian sekarang kayak gitu. Saking dia ngamuknya gitu, ku habisi kalian satu-satu ya, kata si Yaano ini. Nah, melihat Yaano yang marah-marah, Soalobo atau istrinya ini jadi khawatir. Dia negurlah suaminya kan, kamu jangan nantangin sembarangan, yang kamu tantang itu makhluk halus loh. Kalau mereka sampai betulan datang ke sini gimana? Kamu emang bisa ngusir mereka, kata Soalobo. Di situ Yaano ini nggak peduli sama teguran istrinya Wak, karena memang dia ini udah terlanjur kebawa emosi kan. Dia teruslah itu ngamuk-ngamuk sambil ngimbas-ngimbasin parang, keluar kok setan, keluar, kembalikan anjing aku, kata kayak gitu. Mau mereka makhluk halus sedikit pun aku nggak takut sama sekali. Ayo sini keluar, datang ke sini lawan aku kalian, jangan berani-berani sama anjing aja kalian, kata kayak gitu. Nah, sepanjang hari setelah Yaano ini marah-marah Wak, semuanya memang masih berjalan baik-baik aja, berjalan seperti biasa aja, hingga akhirnya nih di hari yang sama nih, waktu malamnya tiba, barulah sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Nah, jadi ceritanya waktu itu Yaano sama Soalobo ini dan juga ketiga anak mereka lagi kumpul Wak di dalam pondok itu buat makan malam. Nah, terus pas mereka lagi makan ini, mereka dengar ada suara berisik Wak, macam sekumpulan orang lagi ngobrol dan lagi ada yang bisik-bisik kayak gitulah. Dan suaranya ini berasal dari luar pondok dan seolah mengelilingi pondok mereka. Kagetlah mereka kan, suara siapa tuh kok ramai kali? Ini udah malam loh, nggak mungkin suara tetangga sampai kedengar sini, orang rumah-rumah mereka juga
jauh kok. Jangankan malam, siang juga mereka jarang main ke sini, kata mereka. Karena penasaran ya, Auno dan Soalobo ini pun memfokuskan lagi pendengaran mereka untuk menyimak suara yang berisik dekat sekeliling itu. Nah ternyata suara berisik itu adalah suara kayak orang lagi ngobrol pakai bahasa Banggai ya. Tapi entah kenapa ya, Ano dan Soalobo ini nggak bisa nangkap satupun kalimat yang mereka ucapkan itu. Kedengarannya memang bahasa Banggai, tapi bahasa mereka tuh kayak nggak jelas sedang ngomongin apa gitu loh. Nggak ada yang bisa mereka ambil dari satu kalimat yang mereka ucapkan, paham kalian kan? Nah akhirnya di situ ya Ano pun ngintip lah keluar buat mencari sumber suara ini. Tapi yang ada dia malah makin bingung lagi, karena ternyata di luar rumah itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Cuman waktu dia intip nggak ada siapa-siapa, suara tuh masih ada, masih kedengeran. Nah, sadar ada yang nggak beres di sini ya, Ano pun ketakutan. Tadi udah berani kali kan, ini ketakutan. Wajahnya langsung pucat dan dia cuma bisa terdiam aja, diam sambil natap istrinya. Dan Soalobo ini atau istrinya ini bisa dibilang cukup tajam gitulah Nadia. Dan dia ini punya ilmu gitu dimana pada saat itu dia ini masih memegang erat kepercayaan tradisional masyarakat Banggai ya. Lalu akhirnya dengan kemampuannya itu Soalobo ini bisa merasakan ada aura kemarahan yang pekat kali lagi ngelilingin pondok mereka. Dia bilang sama suaminya, astaga suamiku, mereka betulan datang gara-gara kau tadi itulah, gara-gara kau tantang tuh kata si istrinya. Dengan tubuh gemetar Soalobo pun langsung ngampirin anak satu persatu, lagi makan semuanya kan, langsung ngampirin anak-anaknya. Dia meletakkan tangannya di atas kepala anaknya ya, sambil berkata dalam bahasa Banggai, Niamoko maas, Niamoko maas, Niamoko maas, yang artinya inilah emasku, inilah hartaku yang berharga. Ya itu terus diucapkan. Soalobo mengucapkan kalimat itu berulang-ulang dengan tubuh yang gemetar nih kan. Niamoko maas, Niamoko maas, Niamoko maas gitu. Pokoknya disebut-sebutnya tuh ekspresi merinding. Nah lalu beberapa menit kemudian Soalobo memberanikan diri untuk membuka pintu pondok mereka untuk bisa melihat langsung keadaan di luar ya, bukan ngintip-ngintip lagi dah. Dia mau keluar. Nah disinilah dia. Kalau tadi suaminya yang ngintip tadi nggak bisa melihat siapa sosok-sosok yang lagi berisik ini sekarang Soalobo waktu dia buka pintu dia bisa melihat dengan jelas. Dalam penglihatannya ada banyak sekali Sisi Ing Babono yang lagi berkerumun mengelilingi pondok mereka dengan ekspresi yang marah. Bahkan beberapa di antara mereka udah ada yang lompat ke tangga. Buat tangga itu kan pondok ya kan, pondok kan ada jarak lah antara ini sama tanah. Udah ada yang mau manjat tangga tuh kayak mana bentuk detail wujud dari Sisi Ing Babono tuh Nadia. Nanti aku ceritakan di kisah kedua, aku ceritakan main blowing kali bentuknya tapi yang jelas banyak tuh Sisi Ing Babono di situ kan. Nah untuk menghadang sosok-sosok itu Soalobo pun lalu merapalkan lagi mantra pengusir gitu lah dengan suara lantang. Soalobo pun terus mengulang-ulang bacaan mantranya sampai tubuhnya bergetar. Suami sama anak juga nengok badannya sampai berguncang-guncang. Ya Omoko maas, ya Omoko maas, kayak gitu terus ya Allah. Lalu barulah selang beberapa menit kemudian suara berisik dari mereka ini pun akhirnya mereda. Suasana pun balik sunyi lagi hingga yang terdengar cuman ya udah itu cuma suara hewan-hewan malam aja tiba-tiba hilang. Selang beberapa saat itu Soalobo pun tetap berdiri di depan pintu lagi kan untuk memastikan keadaan sekitar nih. Lalu setelah dia betulan yakin kalau semuanya sudah aman, barulah itu Soalobo menghampiri suaminya. Marah dia sama suaminya. Tuh kan ku bilang apa, jangan pernah sekalipun kau nantang dia. Kau tuh lagi gak sadar Pak betapa bahayanya perbuatan kau itu. Kalau mereka nyerang kita, parang yang udah kuasa tajam tuh udah gak bisa ngusir mereka Pak. Jangankan ngusir, kau nengok mereka aja gak bisa kok. Kalau tadi aku gak pakai mantra pengusir tuh Pak ya bisa aja sekarang kita udah mati loh Pak, kata si Soalobo. Ya dari situ cuman diam aja, dia sambil pucat juga kan, dia diam aja menerima teguran dari istrinya. Dia tahu dia salah juga mungkin ya kan. Kali ini dia sadar kalau perbuatannya memang salah kali. Akhirnya dia pun berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ya kan. Nah lalu beberapa hari setelah itu mereka ini juga akhirnya tahu kalau